Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita datang kembali bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, dengan hati yang penuh sukacita, kita mau beribadah pada pagi hari ini. Karena kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari saudara, dengan hati yang gembira, kita mau datang kepada Tuhan. Tinggikan, agungkan Dia dengan segala kebaikan yang Engkau sudah terima, dengan segala pemeliharaan yang Engkau sudah rasakan sampai dengan saat ini. Baik atau tidak baik waktunya, Tuhan sudah sangat baik bagi saudara dan saya. Haleluya. Mari naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan, hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan, hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan, hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Katakan, lebih baik satu hari di rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu, Bapa. Berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Daripada di kemah orang fasik. Daripada di kemah orang fasik. Sekali lagi katakan, daripada di kemah orang fasik. Haleluya. Di kemah orang fasik. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari yang indah ini. Karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Inilah setiap kami Bapa, dengan keberadaan kami masing-masing sebagaimana kami ada. Engkau sudah yang memelihara, Engkau yang sudah memberikan anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami.
Kami terus mau memuji muliakan-Mu Tuhan, karena hanya Engkaulah Raja di atas segala raja yang patut kami tinggikan dan kami puji. Terima kasih Yesus. Inilah setiap kami Tuhan. Kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Oh, jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya
Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan, menaikkan rasa syukur kita hanya kepada Yesus. Karena segala kebaikannya, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan, sama-sama naikkan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bersorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Engkaulah kekuatan dan gunung batu dalam kehidupan kami. Hati kami hanya mau percaya kepadamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Andi Yosua Amriaji. Mari saudara kita siapkan hati kita mau buka hati kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Penuhi setiap kami pada pagi hari dengan firman-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu boleh memenuhi setiap kami. Loh hati kami Tuhan. Firman kebenaran yang senantiasa memimpin akan kehidupan kami. Karena kami tahu setiap jam kami memerlukan-Mu Bapa. Setiap jam kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Sungguh perlu Engkau Tuhan. Engkau yang memberi pertolongan dalam setiap hidup kami. Sejahtera, damai sejahtera Engkau turunkan bagi setiap kami Tuhan. Setiap jam ya Bapa, Engkau kami perlukan. Terima kasih Yesus.
Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami mohon padamu, Engkau Bapa yang setia, yang selalu terus bersama dengan kami. Kami percayakan hidup kami kepadamu, dan saatnya kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Allah Rohul Kudus, Engkau Guru Agung, Engkau yang berkuasa, dan Engkau sanggup menjamah dan memulihkan akan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita lihat sama-sama di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai dengan 23. 2 Raja-Raja 6, ayat 19 sampai 23. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya lah mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah orang Israel kepada Elisa, tak kala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapa? Tetapi jawabnya, jangan. Bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum. Lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan haram memasuki negeri Israel. Nah saudara,
Kunci kebahagiaan dalam hidup ini adalah mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Karena dengan mengetahui apa yang boleh dan kemudian kita mengerjakannya dengan tepat, dengan mengetahui apa yang tidak boleh, lalu kemudian kita meninggalkannya, maka hidup kita akan teratur, hidup kita akan bebas dari perangkap iblis. Hidup kita akan berarti hidup ini akan selalu bahagia dan berkemenangan. Saudara, persoalannya adalah banyak orang tidak mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini penting, saudara. Ada juga yang mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi kenyataannya dia tetap melakukannya. Karena itu orang dengan mudahnya saling menyakiti, saling menyerang, dan mengkhianati. Saya percaya mencintai Tuhan berarti kita juga harus berusaha mengetahui apa yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Nah, saudara, 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, barang siapa berkata, perhatikan saudara, aku mengenal dia, tetapi dia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, ada saatnya dalam hidup ini kita harus berani berkata boleh dan tidak boleh. Nah, saudara, hari-hari ini di sini saatnya kita harus belajar. Yang saya katakan tadi bahwa ada saatnya dalam hidup ini kita harus berani berkata boleh atau tidak boleh. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-23, saya baca buat saudara. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan haram memasuki negeri Israel. Nah, saudara perhatikan di situ ada kata yang di dalam ayat 22 mengatakan jangan. Sebab itu Elisa berbuat sesuatu hal yang tidak menantang atau melanggar apa yang Tuhan katakan. Maka terjadi di dalam ayat 23. Maka sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Saudara, maka kita dapat melihat akibat yang mereka dapatkan ketika mengerti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, saudara, saya berharap bahwa bagi kita harus tahu, kita harus mengerti apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Saya berharap di masa-masa ini, masa yang sukar ini kita harus betul-betul memaksakan diri. Kalau kita udah tahu bahwa itu yang tidak benar, maka jangan kita lakukan. Dikatakan bahwa sejak saat itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan haram memasuki negeri Israel. Artinya keadaannya menjadi lebih baik. Jadi kalau kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, maka keadaan kita atau kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Amin. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan? Yang pertama, kita harus menjadi dewasa rohani. Nah, saudara, Alkitab mengajarkan kalau kamu mau menjadi dewasa, maka jangan hanya minum susu, kata firman. Karena makanan yang dibutuhkan untuk menjadi dewasa adalah makanan yang keras. Dengar baik, makanan yang keras, saudara. Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-29. Bukankah firman-Ku seperti api? Demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebenarnya saudara, dari dulu firman itu seperti ini. Tetapi yang jadi masalah adalah hati saya dan saudara itu keras. Artinya kita bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan,
hanya mau senang-senang saja. Tetapi kita mau belajar, mau dididik, mau dibentuk, dan mau diproses untuk menjadi dewasa tentunya. Ketika kita menjadi dewasa, kita pasti akan tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Orang dewasa yang tahu akan itu. Untuk menjadi dewasa, saudara, maka kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan. Siap dibentuk dan siap diproses Tuhan. Sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini perlu namanya kerelaan. Supaya kita bisa menjadi dewasa, saudara. Di masa ini, di masa pandemi ini, di masa masuk masa-masa kesukaran bagi kita orang percaya. Sebab suka atau tidak suka, saudara harus diatur. Diatur waktu, diatur keadaan. Terlebih harus ini harga mati diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kita paksakan diri untuk dewasa. Amin. Yang kedua, kita harus selalu memiliki roh yang mau diajar. Ada banyak orang hanya punya roh untuk meminta dan menerima mujizat. Atau meraih mujizat. Itu nggak salah. Tapi ini masih anak-anak. Masih golongan anak-anak yang seperti ini. Maunya meminta. Ada banyak orang hanya punya roh untuk meminta dan meraih mujizat. Ini nggak salah. Tapi di masa-masa saat ini, kalau saudara masih memiliki roh seperti ini, saudara akan mengalami namanya kekecewaan. Sebab hari-hari ini Tuhan mengajar kita menjadi dewasa. Buat dia, yang penting saya menerima mujizat dan meminta kepada Tuhan. Udah selesai. Apa artinya, saudara? Kita mendapatkan mujizat tetapi hidup kita tidak mau diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Dengan tujuan supaya kita bertobat, karakter kita lebih baik. Nah, sebab itu saudara, kalau saudara mengalami proses, mengalami pembentukan oleh Tuhan, relakan supaya saudara akan lebih berubah dan karaktermu akan pasti lebih baik. Apa artinya kita mendapatkan berkat tetapi hidup kita tidak berjalan seturut kehendak Allah? Kelakuan kita tidak seperti orang percaya. Masih kurang ajar dan tidak tahu diri. Nah, saudara, banyak orang yang seperti ini. Saya berharap kita jangan seperti ini. Cukup, saudara, dengan masa-masa sukar ini kita belajar. Paksakan diri supaya kita menyenangkan hati Bapa di surga. Seharusnya setiap kita harus memiliki roh yang mau diajar. Supaya hidup kita berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, kita harus memiliki hati yang sensitif namun peka akan suara Tuhan. Sensitif di sini bukan berarti mudah tersinggung, tetapi peka akan suara Tuhan. Dan hari-hari ini banyak orang masih suka tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Ya, saudara harus bertobat kalau Anda seperti itu. Nah, apa artinya sensitif di sini? Ketika Tuhan tidak sukai, kita mengerti Tuhan tidak mengendakinya. Kita juga tidak akan melakukannya. Ada kepekaan di situ. Apa yang Tuhan gak suka, itu pun kita berjuang untuk tidak sukai. Nah, hati kita akan menjadi peka ketika kita mau membuka diri untuk rancangan Tuhan. Saudara, mari buka hati. Saya percaya ini masa-masa di mana kemurahan Tuhan itu sungguh sangat besar terjadi atas setiap orang yang merindukan akan Dia. Jangan kita menutup diri dan memaksakan Tuhan untuk mengerjakan apa yang kita mau. Saudara, harus tahu siapa kita ini di hadapan Tuhan. Dia yang maha mulia, maha agung, pencipta alam semesta ini. Saudara harus ingat, sebab Tuhan itu punya tatanan, saudara. Tuhan punya tatanan. Dari sekian banyak tatanan, Alkitab berkata, ini yang salah satunya. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Sebab itu
Jangan kita sombong. Enggak ada artinya untuk sombong sekarang. Saudara, kalau Anda masih mau sombong, Anda akan habis. Anda akan mengalami kesukaran. Yang keempat, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Salah satu berkat ketika hidup kita takut akan Tuhan adalah kita akan mudah sekali memahami kehendak Tuhan. Nah, mengapa saudara? Karena hati yang takut akan Tuhan pasti akan melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, maka hidupnya saudara akan jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Begitu sangat indahnya saudara kalau Anda takut akan Tuhan. Nah saudara, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh kita lakukan. Nah, beranilah melawan dirimu sendiri. Jangan berani melawan orang. Ini bukan zamannya. Atau berani mengkhianati dirimu sendiri. Mungkin saudara suka mengkhianati orang. Saya berdoa supaya Anda bertobat. Anda sekarang harus berani untuk mengkhianati dirimu sendiri. Untuk berkata jangan terhadap segala hal yang Tuhan katakan jangan. Atau segala hal yang Tuhan tidak sukai. Karena mencintai bukan hanya melakukan yang disukai. Tetapi juga tidak melakukan apa yang tidak disukai. Nah saudara, saya berharap firman yang singkat ini, saya berdoa supaya semua kita diberkati. Saya rindu untuk berdoa buat saudara, sebab di masa-masa ini kita benar-benar harus berjuang untuk melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Dan hidup di dalam kekudusan. Mari berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa dan memohon padamu. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih dan cinta-Mu tetap sama dalam hidup kami yang takut akan Engkau, yang terus bergantung kepada Roh-Mu, sebab kami sadar, kami jujur, tanpa Engkau kami tidak mampu melakukan apapun. Bahkan firman-Mu tadi kami sudah dengar, kalau kami sudah tahu akan kebenaran itu, tetapi kami tidak melakukannya, kami seorang pembohong. Cukup sampai hari ini kami seorang pembohong, sebab itu kami mau melakukan akan firman-Mu. Mohon padamu, Roh-Mu yang kudus memampukan kami. Hanya satu tujuan, biar nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar semuanya terjadi atas setiap kami. Orang yang percaya, rindu terus hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saatnya kita akan terima akan berkat yang daripada Bapa di surga. Sekali lagi kita angkat tangan kita sama-sama dengan iman saudara. Bapa terima kasih buat segalanya hari ini. Bapa kami terima segala berkat yang melimpah-limpah yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan cinta, terus terjadi atas hidup kami. Dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus, yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan saya berharap saudara tetap baik-baik saja dan sehat-sehat. Doa saya terus anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah atas hidup kita. Terus paksakan diri untuk takut akan Tuhan, menghidupi akan kebenaran firman-Nya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap olahraga. Kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.